kembali lagi bersama kami di Bincang hari ini. Nah Bu, kita lanjut lagi nih Bu ya, kita ngobrol-ngobrol tentang kebudayaan. Selanjutnya nih Bu ya, bagaimana kebudayaan ini dapat menjadi alat untuk mengatasi perbedaan dan juga membangun persatuan di tengah-tengah masyarakat kita nih yang heterogen Bu. Oke. Jadi ini selalu jadi satu ini sendiri gitu ya. Kalau kita bicara bahwa kalau saya malah kalau dari kebudayaan saya melihat bahwa perbedaan itu adalah suatu aset bangsa. Gitu loh. Jadi kita nggak mungkin bisa disamakan semua. Penyeragaman itu oke lah, cuman maksud saya penyeragaman itu menjadi satu hal yang boleh dilakukan. Tapi memang kita berbeda-beda dan itu yang harus kita hargai, harus kita pahami bahwa perbedaan inilah yang menjadi ciri khasnya Indonesia. Kalau kita bicara mohon maaf misalnya negara yang memang satu homogen ya, ada beberapa negara memang yang homogen, maka memang mereka punyanya 1, 2, 3 gitu. Mudah untuk banyak lah ya Bu ya. Betul. Tapi ketika bicara Indonesia, satu kita bicara soal soto aja variannya banyak sekali gitu kan. Tapi itulah kekayaan. Jadi mungkin ini yang harus kita informasikan ke masyarakat bahwa perbedaan itu bukan untuk digunakan menjadi suatu bahan pemecah belah. Betul, bukan sebuah batasan ya Bu ya. Betul, tapi perbedaan ini adalah suatu pemersatu secara tidak langsung gitu. Jadi kalau orang yang memahami bahwa saya suku Jawa, saya suku Sunda, itu adalah keragaman atau perbedaan atau suatu keanekaragaman yang dimiliki Indonesia dan itulah kekayaan kita. Betul. Gitu. Jadi kalau kita bicara, Anda boleh bicara Jawa di lingkungan Anda bicara Sunda di lingkungan Anda, tapi ketika Anda bicara Indonesia, maka saya orang Indonesia. Iya. Itu yang harus ditanamkan. Gitu. So, contohnya aja kayak di Banten ini, kemarin kan kami baru aja berdiskusi apa sih potensi karakteristik yang dimiliki Banten. Saya hanya bicara Banten ya, saya nggak bicara sampai ke daerah lain. Banten sendiri itu sangat beragam. Kalau kita bicara di daerah kota Tangerang Raya, di sana pengaruh Betawi, pengaruh Cina Benteng kuat. Akhirnya kebudayaannya juga banyak dipengaruhi dari sana. Kita bicara Serang, kota Serang, Kabupaten Serang, pengaruhnya dari mana? Zaman Kesultanan Banten dulu. Jadi Islam sangat memiliki pengaruh yang kuat. Akhirnya kebudayaannya juga banyak dari sana. Kita bicara lagi masuk Pandeglang yang di pesisir sampai ujung kulon. Kita di situ ada dipengaruhi oleh satu komunitas Cikoneng ya. Lampung Cikoneng. Nah, di situ ada bahasa sendiri kan, bahasa Cikoneng gitu. Apakah itu kemudian kita anggap sebagai suatu hal yang asing gitu ya, atau perbedaan yang tidak dihargai? Itulah kekayaan kita. Betul. Ketika kita masuk lagi ke Kabupaten Lebak atau Pandeglang yang arah ke sana gitu ya, itu ada lagi yang menjadi ciri khasnya gitu, dengan kasepuhannya, dengan baduinya, dengan apakah itu menjadi suatu ancaman? Jangan anggap itu sebagai suatu ancaman. Itu kekayaan. Betul. Ya. Jadi bicara kekayaan, bicara kebudayaan, apakah bisa menjadi suatu pemersatu? Kita bicara ketika kita memahami kebudayaan kita, ketika kita menghargai kebudayaan kita, itulah yang akan menjadi nilai kebanggaan tersendiri buat kita, dan akhirnya kita akan menjadi suatu kebanggaan. Inilah Indonesia dengan keberagamannya. Betul. Gitu. Jadi memang Indonesia ini kan terdiri dari beberapa suku ya Bu, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya dengan kebudayaan, bahasa dan hal-hal lainnya yang beragam. Tentunya dengan perbedaan itu bukan menjadi batasan ya Bu ya. Betul. Tentu harus menjadi sebuah hal yang patut disyukuri oleh kita selaku masyarakat Indonesia dan juga dihargai. Betul ya Bu ya. Nah, kita lanjut nih Bu ya, masih menyambung juga. Apa sih Bu contoh konkretnya di mana kebudayaan ini telah memainkan peran penting dalam mengatasi ketegangan sosial ataupun politik? Waduh. Apakah budaya bermain peran penting Bu? Berat juga ya gitu. Jadi ini baru selesai ngebahas soal ini gitu. Jadi gini, kami ya di kebudayaan itu adalah pastinya tidak bisa lepas juga dari kehidupan seperti itu gitu, konflik-konflik sosial dan segala macam. Tapi bagaimana kemudian kadangkala gitu ya, orang berpikir bahwa ketika ada konflik sosial maka itu terjadi karena perbedaan
Betul lah, nah perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir dan segala macam. Tapi kalau kita kembali kepada kebudayaan kita, sebenarnya kita punya suatu kearifan lokal yang dimiliki oleh nenek moyang kita, yaitu musyawarah, gitu ya, saling gotong royong, saling berkomunikasi, gitu. Kenapa? Secara tidak langsung bahwa itulah yang harusnya kita angkat untuk semakin kita mengenal lagi. Jangan cari solusi untuk masalah itu dari luar. Bisa dari luar, masukan dari mana-mana. Tapi sebenarnya kita punya nilai budaya sendiri loh. Simple aja. Orang dulu mengajarkan kita apa-apa ya diomongin, Neng, gitu kan. Betul. Apa-apa jangan ini sendiri gitu kan. Nah, itu yang namanya kita saling ngebangun komunikasi. Dan juga musyawarah tadi. Musyawarah untuk mufakat, founding father kita buat itu bukan tanpa pemikiran yang tinggi. Pasti mereka punya suatu filosofi sendiri untuk itu. Belum lagi gotong royong. Nilai-nilai gotong royong itu kan sebenarnya pemersatu. Betul. Nah, itu jadi kadang-kala di tengah kehidupan yang penuh dengan individualisme dan egoisme ini, kadang memang kita harus mengenalkan kembali yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Betul. Manusia harus butuhkan ya Bu ya. Betul. Kurang lebih seperti itu Mbak. Semoga bisa. Jadi memang kalau misal di pertanyaan adalah bagaimana nih peranan penting kebudayaan dalam perbedaan sosial dan juga politik ya Bu yang panas-panas saat ini gitu ya. Tentunya satu, musyawarah sama gotong royong. Jangan lupa, karena itu juga sebenarnya kalau tanpa kita sadari itu juga merupakan salah satu warisan ya Bu ya. Betul. Yang tentu warisan. Itu penting banget Bu, perlu dilestarikan sampai kapanpun kayaknya musyawarah dan gotong royong itu jadi perlu. Kalau dibilang nongkrong-nongkrong di warung kopi itu jadi suatu masalah, enggak juga. Bisa jadi masalah kalau saling berdebat dengan ini. Tapi kemudian kita kembalikan. Kadang dengan nongkrong-nongkrong itu kita bisa dapat satu ide-ide untuk pemajuan bangsa juga kadang ngomongnya ngalor ngidul tapi nanti dapat satu ide nih gitu ya. Betul. Harus kita begini nih gitu. Nah, kadang itu akan membangun satu kebersamaan atau kepemilikan bersama. Itu dulu sih sebenarnya. Kadang kalau kita merasa memiliki, maka akhirnya kita akan menyayangi. Ya enggak? Ya enggak gitu kan. Kalau orang udah cinta sama siapa gitu kan, pengen ini, pengen memiliki, dijagain gitu kan. Gak mungkin dilepas ya Bu. Gitu. Nah Bu, kita lanjut lagi nih Bu ya, terkait dengan masih berbicara tentang budaya, bagaimana sih untuk meningkatkan literasi budaya Bu bagi masyarakat? Literasi ini ya, jadi kalau bicara literasi memang itu salah satu tujuan pembangunan gitu adalah menjadikan masyarakat lebih memahami makna dari semua yang kebudayaan dan segala macam gitu ya. Nah, di kita pun sebenarnya ada yang untuk konsep-konsep literasi seperti ini gitu ya, tapi kan memang kondisi masyarakat kita yang sangat heterogen tadi sudah disampaikan, maka treatmentnya pun akan berbeda gitu. Misalnya kalau kita di Baduy, apakah kita harus kasih buku kemudian dia akan ini, kan nggak begitu. Tapi ada treatment misalnya melalui pembelajaran di alam atau pembelajaran dari kehidupan mereka biasanya. Si anak-anak pergi ke Huma, berarti kan ini literasi itu kan bisa disampaikan seperti itu, bahwa nilai-nilai Huma ini kita tidak boleh menanam selama misalnya pada bulan ini sampai bulan ini. Itu kan salah satu sistem pengetahuan yang diturunkan gitu kan. Betul. Jadi namanya kebudayaan ini makanya sebenarnya bisa masuk di semua tempat itu tadi. Jadi kita memberikan informasi yang namanya misalnya pengobatan aja gitu ya. Kan kita bicara waktu COVID aja kita banyak sekali pengobatan tradisional yang akhirnya keluar gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk pengenalan akan pengetahuan pengobatan tradisional melalui model-model yang lain gitu. Walaupun di sekolah ada, di dunia medis juga ada, di segala macam ada. Tapi bicara literasi ini maka konteksnya akan sangat akan luas ya Bu ya pembicaraannya, luas, betul, menyesuaikan dengan bagaimana masyarakat kita. Kontekstual. Ya.
bagaimana dengan kondisi masyarakat Indonesia ini yang heterogen. Tentu kita tidak bisa memaksakan literasi ini harus seperti ini gitu kan kepada suku ini. Tentu nggak bisa Bu ya. Kita perlu melihat ibaratnya kita mengobservasi terlebih dahulu. Ya Bu ya. Makanya Balai Pelestarian itu ada hampir di setiap wilayah Indonesia. Karena kita punya satu karakteristik atau potensi di setiap wilayah Indonesia ini yang memang harus treatmentnya disesuaikan. Iya. Baik. Nah, Bu, tak terasa nih Bu, sudah 3 segmen sebenarnya kita berbincang-bincang yang tadinya kayak aduh, kita bahas apa ya, ternyata banyak banget nih pemirsa Sultan TV yang tadi sudah kita bahas. Nah, untuk menutup Bu, boleh Ibu berikan closing statement nih Bu kepada pemirsa Sultan TV terkait dengan tema kita pada hari ini tentang peran kebudayaan dalam mendorong pembangunan nasional. Oke, mungkin 1 kalimat atau 2 kalimat atau berapa ya, intinya adalah kebudayaan ini bukan satu hal, tapi dia adalah suatu metode untuk membangun suatu pembangunan Indonesia secara menyeluruh, dan itu di semua elemen dan juga perlu kerjasama atau kolaborasi semua unsur, bahwa bicara kebudayaan bukan hanya kerjaannya Ditjen Kebudayaan, tapi juga menjadi kerjaannya seluruh masyarakat Indonesia. Ketika kita hadir, ketika kita merasa memiliki, dan ketika kita menghargai kebudayaan itu sendiri, maka kebudayaan itu pun akan menjadi bagian dari kehidupan kita, dan itu bisa kita bawa hingga ke dunia yang lebih global lagi atau lebih di luar dari Indonesia itu sendiri. Mungkin itu sih dari saya. Baik, wah terima kasih Ibu sudah berkenan nih Bu ya berbincang-bincang di bincang hari ini di studio Sultan TV. Baik pemirsa, demikian bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi kita bicarakan, yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat tentunya untuk kita semua. Saya Raudlo Rida bersama kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.